Belum lolos, Liverpool tahu Inter Milan bisa balas dendam. Liverpool membungkus kemenangan 2-0 dalam duel tandang ke markas Inter Milan, leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Kemenangan tandang tentu bisa jadi modal berharga bagi The Reds ketika meladeni Nerazzurri dalam duel leg kedua mendatang. Bermain di Anfield, seharusnya Liverpool percaya diri bisa menang. Meski begitu, Jurgen Klopp menegaskan bahwa situasinya masih berbahaya. Inter bisa saja membalikkan situasi, mengingat mereka sudah bermain sangat baik di leg pertama tadi. Pertandingan di San Siro tadi berlangsung sengit. Bahkan, Inter bisa disebut lebih dominan, beruntung Liverpool punya penyerang-penyerang mematikan yang efektif. Kondisi itulah yang membuat Klopp memilih berhati-hati. Dia tahu Inter bisa mengancam dalam pertandingan leg kedua nanti. Situasinya masih berbahaya. Baru setengah pertandingan, tidak lebih. Begitulah adanya di fase gugur, Anda jadi belajar banyak soal lawan Anda, ujar Klopp di Liverpool.com. Sebelumnya Anda membuat analisis tanpa bermain, setelahnya Anda membuat analisis usai bertanding. Kedua tim akan jauh lebih tahu soal satu sama lain. Liverpool tentu punya banyak PR untuk leg kedua nanti. Mereka harus bermain jauh lebih baik, tidak bisa mengulangi kesalahan leg pertama. Sebab itu, Klopp tidak mau jemawa. Kami tidak merasa sudah separuh jalan atau semacamnya. Kami tahu pertandingan leg kedua nanti akan rumit dan kami harus siap menghadapi itu, lanjut Klopp. Mereka bermain dengan baik, gaya main mereka berbeda dari kami. Ada banyak perbedaan, tapi kelas mereka sangat-sangat bagus, tandasnya. Merananya Inter lawan Liverpool, main bagus tapi kalah. Striker Inter Milan Edin Dzeko merasa sangat kecewa dengan kekalahan timnya dari Liverpool di Liga Champions. Dzeko menilai timnya sudah bermain bagus dalam pertandingan tersebut. Inter menjamu Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Kamis dini hari WIB. Bermain di Giuseppe Meazza, Nerazzurri takluk dengan skor 0-2. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Namun, gawang Samir Handanovic akhirnya jebol di babak kedua melalui Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Kekalahan dari Liverpool jelas tidak bisa diterima dengan baik oleh Edin Dzeko. Sebab, dia merasa timnya sudah bermain cukup bagus dalam pertandingan ini. Apa yang hilang adalah menghindari kekalahan. Kami bermain sangat baik sampai kami kebobolan, kata Dzeko kepada Prime Video. Kami menciptakan banyak peluang dan hampir tidak membiarkan mereka membuat apapun. Kami memaksa Liverpool memainkan bola-bola panjang. Kami hampir tidak memberikan apapun sampai mereka mencetak gol. Gawang Inter kebobolan saat pertandingan memasuki menit ke-75. Roberto Firmino mencetak gol dari sundulan melalui situasi sepak pojok. Sayang sekali kebobolan dari sepak pojok, karena kami biasanya bagus saat bertahan dari situasi itu, lanjutnya. Itu bisa terjadi melawan tim papan atas karena mereka akan menghukum Anda jika Anda tidak mencetak gol. Dzeko juga mengatakan bahwa para pemain sudah memberikan segalanya di lapangan. Akan tetapi, hasil akhir ternyata belum berpihak pada mereka. Kami memberikan segalanya. Masing-masing dari kami memberikan segalanya, tetapi itu tidak cukup, tambahnya. Kami meninggalkan lapangan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kami telah memberikan segalanya. Ini tentu bukan hasil yang positif, tapi kami harus percaya sampai akhir. Sekarang kami akan fokus pada Liga dan kemudian kita lihat saja nanti. Juventus tegaskan sudah menyerah, jagokan Inter Milan raih Scudetto Serie A. Massimiliano Allegri menegaskan bahwa Juventus tidak bersaing untuk gelar Scudetto Serie A musim 2021-2022. Allegri memilih menjagokan Inter Milan untuk bisa mempertahankan gelar Scudetto. Juventus cukup kesulitan pada musim 2021-2022. Di awal musim, mereka bahkan sempat berada di papan tengah klasemen. Pada pekan ke-25, Juventus berada di posisi keempat klasemen dengan 46 poin. Secara matematis, Juventus masih punya peluang meraih gelar juara.
Juventus terpaut 6 poin saja dari AC Milan yang berada di puncak klasemen. Peluang untuk meraih Scudetto masih terbuka lebar. Juventus bermain imbang 1-1 saat berjumpa Atalanta pada pekan ke-25 Serie A, Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, dini hari, usai gagal mendapat 3 poin di Gewiss Stadium. Allegri memastikan Juventus tidak bersaing untuk Scudetto lagi. Bahkan, itu sudah resmi sebelum hasil ini, ucap Allegri. Jarak poinnya terlalu jauh untuk bisa mendekati 3 tim itu, AC Milan, Inter Milan, dan Napoli. Kami mencoba untuk meningkatkan level kami dan kami harus membuat langkah maju ketika kami mendapatkan bola akhir dan mencetak gol. Pada aspek itulah kami harus menjadi lebih baik lagi, tegas ex-pelatih AC Milan tersebut. Bukan hanya memastikan Juventus menyerah, Allegri juga menjagokan Inter Milan secara calon kuat peraih Scudetto. Alasannya, Inter punya lini belakang yang sangat kuat. Inter baru kebobolan 20 gol sejauh ini. Saya pikir satu-satunya momen dalam 10-12 tahun terakhir pertahanan terbaik tidak memenangkan Scudetto adalah beberapa musim lalu dengan Maurizio Sarri, kata Allegri. Saya mengatakan pada bulan September lalu bahwa Inter akan juara, saya masih merasa bahwa mereka adalah skuad terkuat, tidak mengurangi rasa hormat kepada Milan dan Napoli. Saat ini, Inter lebih kuat dari Juventus, tegas Allegri. Diintai Manchester City, Inter Milan bakal lepas Lautaro Martinez. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Lautaro Martinez. Penyerang asal Argentina itu diklaim bakal dijual Inter Milan ke Manchester City di musim panas nanti. Striker 24 tahun itu kini menjadi sosok yang krusial bagi Inter. Ia menjadi tulang punggung lini serang Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Manchester City sejak musim panas yang lalu sudah digosipkan tertarik merekrut Martinez. Pep Guardiola sangat naksir dengan kemampuan sang striker dan ingin memboyongnya ke Etihad Stadium. Menukil Sport Witness, Inter Milan menyadari ketertarikan City tersebut. Mereka bersiap menjual Lautaro di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Milan mempertimbangkan serius menjual Lautaro. Meski sang striker sebenarnya baru menekan kontrak baru di Inter Milan. Ini disebabkan Nerazzurri dikabarkan masih memiliki masalah keuangan. Sehingga mereka harus mencari tambahan pemasukan di musim panas nanti. Itulah mengapa Inter bersedia menjual Lautaro ke Manchester City di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Milan akan memanfaatkan situasi ini dengan maksimal. Mereka akan menjual Lautaro dengan harga yang sangat tinggi. Ini disebabkan sang striker baru saja menekan kontrak baru. Jadi mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi. Inter sengaja membanderolnya dengan harga yang sangat mahal karena selain menutupi masalah keuangan mereka juga perlu dana untuk mendatangkan striker berkelas pengganti Martinez. Menurut laporan tersebut, Inter Milan sudah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Martinez. Mereka menginginkan bayaran sekitar 120 juta euro di musim panas nanti. Inter tidak mengkehendaki skema tukar pemain. Mereka ingin uang cash untuk transfer sang striker.